Shalom dan selamat sahabat kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnedi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita di kelas Cornerstone. Dan hari Sabat ini kita telah tiba di pelajaran yang terakhir dalam triwulan ini, yaitu di Sabat yang ke-13, dengan judul Minoritas yang Tidak Keren. Ayat intinya diambil dari dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 11 hingga ayat 12. Demikian firman Tuhan. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Teman-teman, pada hari Sabat ini kita akan kembali mempelajari kisah tentang seorang rasul, kisah tentang seorang tokoh yang sangat terkenal. Yaitu siapa? Yaitu Rasul Paulus. Nah, ketika pada saat itu, kira-kira pada waktu itu timbullah huru-hara yang besar mengenai jalan Tuhan. Kita semua tahu bagaimana Rasul Paulus beserta dengan teman-temannya mereka berusaha untuk selalu mengabarkan akan kebenaran Tuhan, selalu menegakkan akan kebenaran Tuhan. Tetapi pada waktu itu, ada seseorang yang bernama Demetrius. Dia adalah seorang tukang perak yang kerjaannya adalah membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Nah, usaha dari seorang yang bernama Demetrius ini mendatangkan penghasilan yang cukup baik, yang tidak sedikit, yang cukup untuk tukang-tukang yang dipekerjakan oleh Demetrius untuk membayar gaji-gaji mereka. Pada saat itu, Demetrius mengumpulkan seluruh pekerja-pekerjanya untuk bersama-sama dengan mereka, dan Demetrius ini berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah atas hasil perusahaan ini." Demetrius membanggakan akan hasil perusahaan, akan hasil pekerjaan yang dia miliki oleh karena penghasilannya cukup banyak dari situ. Nah, tetapi Demetrius mengatakan bahwa dia melihat, dia mendengar akan seseorang yang bernama Paulus. Bagaimana Paulus ini bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan juga menyesatkan banyak orang untuk tidak mempercayai bahwa patung-patung yang mereka sembah itu bukanlah dewa, bukanlah Tuhan. Jadi bagi pemikiran Demetrius, apa yang dilakukan oleh Paulus ini akan merusak hasil pekerjaannya, akan merusak usahanya, akan merusak perusahaannya ini. Sehingga kalau orang tidak lagi mempercayai bahwa itu adalah dewa, bahwa itu adalah Tuhan, maka orang tidak lagi akan membeli hasil pekerjaan, akan membeli patung-patung dari perusahaan Demetrius itu. Oleh karena itu, maka perusahaan yang dibangun oleh Demetrius sedang dalam bahaya, sedang dalam guncangan, karena akan beresiko untuk bangkrut. Nah, oleh karena itu, maka pekerja-pekerja yang ada di perusahaan Demetrius ini menjadi marah, sehingga mereka berteriak-teriak, katanya. Mereka mengagung-agungkan dewa mereka, mengagung-agungkan Artemis, dewi orang Efesus. Bukan hanya pekerja-pekerja dari Demetrius, tetapi seluruh masyarakat, seluruh kota menjadi kacau, dan mereka ramai-ramai membajiri gedung kesenian yang ada di tempat itu, serta menyeret Gaius dan Aristarchus. Keduanya ini adalah orang Makedonia, dan mereka dikumpulkan di tengah-tengah kumpulan yang ada di gedung kesenian tersebut. Dan juga ada beberapa pembesar-pembesar yang lainnya yang ada di situ. Nah, mendengar akan hal itu, melihat akan hal itu, pingin bagi Paulus ini untuk pergi ke tempat itu, untuk pergi ke gedung kesenian itu. Tetapi murid-murid dari Paulus tidak mengizinkan Paulus datang ke tempat itu. Dan juga pembesar-pembesar yang lain yang berasal dari Asia, yang bersahabat dengan Paulus, mereka juga mengirim peringatan supaya Paulus jangan datang ke gedung kesenian itu. Tetapi sangat ingin bagi Paulus untuk datang ke situ, karena Paulus melihat bahwa itu adalah usaha untuk boleh menghancurkan dari pekerjaan Paulus, dari misi Paulus. Nah, sementara itu, orang-orang yang berkumpul di dalam gedung itu, mereka berteriak-berteriak. Seseorang mengatakan yang ini, seorang lagi mengatakan hal yang lain. Dan oleh karena kumpulan itu menjadi kacau balau,
maka kebanyakan dari mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, maksud apa mereka berkumpul ini, dalam rangka apa mereka berkumpul ini. Nah, kemudian seseorang yang bernama Alexander, yaitu orang Yahudi, kemudian orang ini didorong ke depan dan orang ini mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Sehingga Alexander ini berusaha untuk menenangkan orang banyak itu dan mereka akhirnya tenang. Kemudian Alexander berusaha untuk memberikan penjelasan kepada mereka di depan rakyat itu. Tetapi ketika orang-orang tahu bahwa Alexander ini adalah orang Yahudi, mereka kembali ribut, mereka kembali tidak senang. Sehingga ada panitera kota itu yang menenangkan orang banyak. Panitera itu berkata, tidak usahlah ribut-ribut, tidak usah berbuat gaduh, tidak usah membuat kekacauan yang kacau balau ini. Kalau memang ada permasalahan, maka baiklah itu dikumpulkan di hadapan sidang. Dan kalau ada orang-orang yang ingin untuk memberikan pendapat tentang masalah itu, baiklah ia juga datang ke sidang untuk dikumpulkan, sehingga itu menjadi keputusan yang sah, tidak seperti kekacauan yang terjadi pada saat ini. Sehingga setelah panitera itu menenangkan orang banyak itu, maka banyak orang, semua orang yang ada di tempat itu, mereka kembali pulang ke tempatnya masing-masing. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari pelajaran sekolah sahabat kita? Kita mempelajari kisah tentang Rasul Paulus beserta dengan teman-temannya, di mana mereka ini sangat memiliki keberanian, sangat memiliki keyakinan, sangat memiliki antusias, semangat untuk mengabarkan kebenaran Tuhan. Apapun yang terjadi, mereka tetap semangat untuk menjalankan misinya. Oleh karena apa? Oleh karena mereka memiliki roh yang sederhana dan rela untuk diajar. Mereka tidak menganggap diri mereka hebat. Mereka tidak menganggap pemikiran yang mereka miliki itu adalah pemikiran yang sempurna, memiliki pengetahuan yang tinggi akan kebenaran. Tetapi mereka memiliki roh yang sederhana dan rela untuk diajar. Roh penyerahan yang sepenuhnya terhadap kuasa Tuhan. Oleh karena itu, mereka memperoleh pengalaman yang menyanggupkan mereka untuk keluar sebagai pekerja-pekerja dalam ladang penuaian. Dan Rasul Paulus beserta dengan teman-temannya ini adalah panutan kita, adalah contoh yang bisa kita tiru dalam kehidupan kita. Ada banyak yang membuat sedikit kemajuan dalam kehidupan ilahi. Oleh karena apa? Oleh karena mereka terlalu sering merasa puas dengan pengetahuan yang dangkal dari firman Allah. Mereka tidak berkehendak untuk mengubahkan iman atau kebiasaan mereka. Dan itulah sebabnya mereka tidak berusaha untuk membuat terang yang lebih besar. Oleh karena itu teman-teman, pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan, walaupun kita minoritas, tetapi ketika kita rela untuk diajar, ketika kita memiliki roh yang sederhana, ketika kita tidak merasa puas dengan pengetahuan yang telah kita miliki, dengan kebenaran yang telah kita ketahui, kita mau selalu diajar, kita mau selalu dibimbing oleh roh Tuhan, maka kita akan memiliki kuasa yang besar di dalam ladang penuaian itu, di dalam misi Allah itu. Sebagai orang-orang muda, sebagai anak-anak muda, adalah tugas kita untuk menjadi seperti Paulus, mengabarkan kebenaran. Tetapi jangan merasa sombong, jangan merasa diri saudara hebat, tetapi mintalah selalu tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan, agar pekerjaan yang kita lakukan akan menjadi besar dampaknya, akan menjadi besar kuasanya ketika Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Inilah pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Dan kalau teman-teman menyukainya, silakan dong di like videonya. Dan yang belum subscribe, saya ingatkan untuk di subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya, supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi apabila ada video yang terbaru. Sampai jumpa di pelajaran yang selanjutnya. Tuhan memberkati.